Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil, adalah salah satu seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Sintang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Kelahiran 1448 Cairo, Mesir. Wafat 19 September 1568 Keraton, Kabupaten Cirebon. Nama lengkap Syarif Hidayatullah, anak Maulana Hasanuddin dan Ratu Bulung Ayu. Pasangan Nyai Pakungwati. Orang tua Rara Santang Syarif Abdullah Umdatuddin. Kakek nenek Nyai Subang Larang King Siliwangi. Sunan Gunung Jati merupakan seorang wali yang mengajarkan ajaran pendidikan berupa ilmu pengetahuan seperti Al-Quran, hadis, tasawuf, serta islamisasi tradisi, dan dalam penyampaian pendidikan menggunakan metode yang mudah diterima oleh masyarakat. Sunan Gunung Jati selain bertugas memperbaiki doa mantra bagi pengobatan batin, firasat jampi-jampi bagi pengobatan lahir, ia juga mempunyai tugas untuk membuka hutan, mengurus transmigrasi atau membuka desa baru. Salah satu wali Songo yang dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati, itu pun meninggalkan banyak jejak penyebaran Islam. Sunan Gunung Jati sesama hidupnya telah banyak memiliki kontribusi dalam hal pembangunan seperti dalam bidang arsitek, yaitu 1. Keraton, 2. Jembatan Kretek Pengrawit, 3. Masjid. A. Masjid Agung Sang Cipta Rasa, masjid tertua di Jawa Barat. B. Masjid Sunan Gunung Jati di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Beberapa keahlian Sunan Gunung Jati. 1. Ahli pendidikan. Sunan Gunung Jati sangat cerdas dan piawai dalam mengajar murid-muridnya, baik itu mengajar ilmu keagamaan hingga keterampilan lainnya. 2. Ahli bahasa. Sunan Gunung Jati sangat lihai dalam berbahasa, sehingga hafal 99 bahasa, tak hanya bahasa daerah saja, tapi juga bahasa asing. 3. Ahli ilmu kedokteran. Beliau memiliki keterampilan dalam dunia medis, mulai dari mengetahui penyakit seseorang dengan gejala-gejala yang harus dimilikinya, hingga bagaimana cara pengobatan yang harus dilakukan. 4. Ahli strategi perang dalam rangka mempertahankan Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga wilayah kekuasaan Cirebon meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Barat dan mencakup hampir separuh Pulau Jawa. 5. Ahli dalam bersiasat atau politik. Sunan Gunung Jati berpendapat jika wilayah Selat Sunda dikuasai oleh Portugis, maka kerajaan Islam yang ada di sekitarnya menjadi lemah. Kemudian Sunan Sunung mengusir Portugis dari Selat Sunda dan mendapatkan bantuan dari kerajaan Demak. Strategi dakwah Sunan Gunung Jati. 1. Pendekatan kultural dan budaya. Sunan Gunung Jati menggunakan kesenian dan budaya lokal seperti gamelan, wayang, dan bahasa Jawa. Untuk menyampaikan ajaran Islam, ia juga memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi lokal. 2. Pernikahan politik. Ia menikah dengan putri orang Hong Tien dari Tiongkok dan putri dari kerajaan lokal untuk memperkuat hubungan politik, sehingga dakwanya lebih mudah diterima oleh masyarakat dan penguasa. 3. Kekuasaan dan pemerintahan. Ia memanfaatkan kedudukannya sebagai raja di Cirebon untuk menyebarkan Islam lewat kebijak kerajaan seperti pendirian masjid dan pendidikan Islam. Pendidikan dan pesantren. Gunung Jati mendirikan pesantren dan menyebarkan ilmu keislaman lewat para santri, dan kemudian berdakwah ke daerah lain. 5. Pendekatan damai dan toleran dalam berdakwah. Ia menekankan pendekatan damai, toleran, dan tanpa paksaan, sehingga lebih diterima masyarakat yang masih menganut kepercayaan lokal atau Hindu-Buddha. Sunan Kudus. Biografi Sunan Kudus. Sunan Kudus nama aslinya adalah Jafar Siddiq atau Jafar Siddiq Azmakan. Ayahnya adalah Utsman Haji bin Ali Mudarat, saudara kandung Sunan Ampel. Sunan Kudus diperkirakan lahir pada tanggal 1400 Masehi di wilayah Jawa Tengah dan meninggal dunia pada tanggal 1550.
Karya dari Sunan Kudus. Sunan Kudus meninggalkan karya berupa cerita keagamaan Islam serta tambang Macapat yakni Gending, Maskumambang, dan Mijil. Karya dari Sunan Kudus. Sunan Kudus meninggalkan tombak Trisula serta Kiai Cintaka berbentuk atau tipe bilah kerisnya merupakan dapur Panimbal yang memiliki makna kebijaksanaan dan kekuasaan. Karya dari Sunan Kudus. Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di desa Kerjasan, Kota Kudus yang kini terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Strategi dakwah Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan murid Sunan Kalijaga yang juga meniru pendekatan dakwahnya, yakni sangat toleran terhadap budaya setempat. Berdakwah dengan kontak budaya. Salah satu cara Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus adalah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu-Buddha yang terlihat pada arsitektur Masjid Kudus. Berdakwah dengan sapi. Sapi merupakan hewan yang disucikan oleh masyarakat sekitar mayoritas memeluknya Hindu. Sunan Kudus memanfaatkan sapi yang diberi nama Kebo Gumarang untuk menarik perhatian masyarakat. Kebo Gumarang dihias sedemikian rupa dan diikat di halaman masjid sehingga menarik orang untuk datang dan akhirnya mendengarkan dakwah Sunan Kudus. Tidak lupa Sunan Kudus menekankan bahwa niat kurban itu sendiri tidak lagi ditunjukkan sebagai sesajen, tetapi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.